Win, aku tegaskan lagi, dia itu keluar kota. Kalau bukan jadi kuli bangunan, jadi tukang rongsokan atau pengemis, dan dia pulang ke sini pasti mau minta pekerjaan sama kita, ya kan? Kalau kamu mau minta pekerjaan sama kita, nih, cium dulu tangan aku. Pemulung aja sok-sokan. Aduh, mana HP aku lowbat lagi kan? Ini pasti Putri nelpon aku. Tapi kan aku udah bilang kalau misalkan aku janjian di taman ini. Tapi aku yakin Arif juga pasti lagi nyariin aku. Apa jangan-jangan mereka berdua masih belum nyampe ya? Oh iya, Arif sama Putri kan nggak tahu kalau misalkan mereka berdua juga aku suruh jemput ke sini. Aku nggak sabar banget sebenarnya mau ketemu sama Putri. Dan dia pasti seneng banget udah mau ketemu sama aku. Aduh, akhirnya aku bisa kembali lagi ngotain. Dan aku nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini buat aku ngomong semuanya sama Putri kalau aku pengen nikah sama dia. Kan aku udah nggak ada urusan di luar kota lagi ya, paling cuma 1 bulan sekali harus ngontrol kalau luar kota buat ngecek perusahaan yang di sana. Udah deh, mending aku langsung ke taman aja. Kayaknya pintu masuknya ada di sebelah sana. Bayu kemana ya? Aku WA juga nggak dibales, di telepon juga nggak diangkat. Apa jangan-jangan dia udah ada di sekitar sini ya? Tapi katanya sih kalau udah nyampe dia bakal nelpon. Atau di jalan lagi macet kali ya? Ya udah deh, aku tungguin Bayu di sini. Lagi pula dia kalau pulang, aku selalu jemput dia di sini. Ya mungkin masih di jalan kali ya. Udah diangkat-angkat sih. Udah datang belum deh? Arif, Mbak Putri kok ada di sini? saya kesini mau jemput Bayu. Pak Arif, Pak Arif kesini ngapain? Saya juga disuruh jemput, Mbak. Kok? Disuruh jemput juga. Iya. Maksudnya gimana ya? Bayu minta jemput sama 2 orang. Ya mungkin takutnya Mbak Putri sekarang ada acara atau mungkin ada kesibukan, makanya Pak Bayu bikin rencana cadangan mungkin seperti itu, Mbak. Ya kan, misalkan nggak ngubungi saya terus tiba-tiba Mbak Putri ada acara mendadak, ya kan kasihan juga sama Bayu kalau misalkan nggak ada yang jemput. Itu mungkin, Mbak, ya. Iya juga sih, tapi ya Pak Arif, bentar lagi kalau Bayu udah nyampe sini, Bayu harus pulang sama saya, nggak boleh sama Pak Arif. Dan Pak Arif nggak boleh ngikutin saya sama Bayu. Ya kalau Nggak boleh satu mobil sama saya. Saya mau berdua aja sama Bayu. Ya kalau masalah itu nanti kita pasrahin sama Pak Bayu aja. Kalau misalkan saya kan ya Nggak boleh. Bayu itu harus sama saya, Pak Arif. Atau Pak Arif sengaja ya mau ngerebut Bayu dari saya. maksudnya saya masih waras, Mbak. Nggak mungkin seperti itu. Tapi kok kayaknya Mbak Putri sekarang lagi nggak sabaran banget. Emang ada apa sih, Mbak? Ya gimana saya nggak sabar, saya udah lama banget nggak ketemu sama Bayu, Pak Arif. Pak Arif tahu sendiri, Bayu di luar kota itu lama banget. Dan saya di sini sendirian, saya nggak ada pacar dan saya kemana-mana itu sendiri. Dan tiba-tiba Pak Arif juga mau jemput dia, apa saya nggak marah? Saya marah banget lah. Iya, tapi jangan dilampiasin sama saya, Mbak. Saya kan cuma menjalankan perintah. Tapi ya saya bersyukur banget sekarang itu Bayu dapat pasangan yang setia banget dan orangnya itu ya bisa ngerti keadaan dia. Kalau misalkan dia itu banyak kesibukan, ya Mbak Putri di sini dengan sabar nungguin Mas Bayu seperti itu. Saya juga bersyukur kalau masalah. Ya Mbak, ngomong-ngomong, selama punya hubungan sama Mas Bayu, Mbak Putri nggak ada konflik gitu? Soalnya kan saya taunya itu kayak adem ayem gitu, nggak ada masalah apa-apa. Dan ya saya juga pengen ya punya pasangan
seperti maksud saya sikapnya kayak Mbak Putri seperti itu. Ya kalau kamu nyari pasangan sikapnya kayak saya, nggak ada Pak Arif. Di sini perempuan yang sesabar saya itu cuma saya. Ya percaya. Ya kalau masalah pacaran sama Bayu sih ya, saya juga seneng banget bisa pacaran sama Bayu, saya bisa kenal sama Bayu. Soalnya Pak Arif, selama saya pernah pacaran sama ya beberapa orang, itu nggak kayak Bayu Pak Arif. Dia itu sabarnya luas banget. Kalau saya mah Pak Arif tahu sendiri, saya orangnya suka marah-marah. Tapi kalau Bayu itu sabar banget. Jadi saya nggak tega aja kalau sampai saya ninggalin Bayu gitu Pak Arif. Apalagi Bayu itu orangnya setia ya. Terus dia itu ganteng Pak Arif. Ya, kalau masalah itu ya emang saya akuin kayak gitu. Tapi ya jangan disalahartikan sabarnya orang dan kesabarannya orang untuk menghadapi seorang wanita itu ada batasnya tuh Mbak Putri. Jangan sampai Mbak Putri itu mengungkit masalah atau sesuatu yang bikin seorang itu sakit hati. Soalnya ya tahu sendiri kalau orang sabar itu ada batasnya, dan kalau misalkan udah marah biasanya susah untuk diredain seperti itu. Ya saya juga tahu Pak Arif. Tapi ya Pak Arif, kalau menurut saya orang kalau udah sayang, sabar-sabarnya itu nggak ada batas gitu. Kecuali salahnya udah fatal banget. Nah baru tuh dia itu meluapkan emosinya, nggak apa-apa. Kalau kesalahannya cuma dia sepele-sepele aja bisa dimaafkan, kecuali perselingkuhan, ya menurut saya nggak apa-apa. Maksudnya perselingkuhan nggak apa-apa? Kecuali perselingkuhan. Oh, ya kalau masalah itu saya setuju. Nggak ada kesalahan yang lebih fatal daripada perselingkuhan. Itu kan sama aja udah keluar dari kesetiaan. Namanya kesetiaan dalam hubungan itu kan nomor satu. Ya juga sih Pak Arif. Kata orang sih kalau udah ada hubungan itu pasti ada konflik. Tapi saya sama Bayu selama pacaran ini nggak pernah ada konflik Pak Arif. Hebat kan? Ya gini aja, saya saranin ya, walaupun saya nggak seberpengalaman Mbak Putri, ya kalau misalkan ada masalah baiknya dibicarakan, jangan hanya mengandalkan egois dan hanya diam, sama-sama diam, itu nggak bakal menyelesaikan masalah. Iya, saya paham dan saya tahu. Udah, kenapa kamu jadi malah wawancara saya? Iya. Mas Bayu udah nelpon Mbak Putri nggak? Soalnya dari tadi saya nelpon, tapi nggak diangkat Mbak Putri. Saya khawatir sekarang ini. Tapi Bayu bilang sama saya Pak Arif, kalau dia udah nyampe di tempat ini dia bakal nelpon saya. Tapi dia belum ngabarin saya, berarti itu masih belum nyampe. Udah gitu aja. Ya Pak Arif tungguin aja di sini, saya juga menungguin. Tapi saya masih mau ke toilet. Pak Arif kalau udah nemu Bayu, hubungin saya. Jangan sampai di bawah. Awas. Saya nunggu di sini. Hebat juga kayaknya. Bertahan sama wanita secerewet itu. Aku udah nggak betah sih walaupun orangnya setia. Aku lagi yang jadi korban disuruh nungguin dia. Put, Bye. kamu abis nyariin aku ya, Put? Iya iyalah, aku sama Arif itu udah nyariin kamu dari tadi. Kamu kemana aja? Oh, kamu udah ketemu sama Arif? Iya, katanya kamu mau ngabarin aku kalau udah nyampe sini. Tapi kenapa kamu malah nggak ngabarin aku? Sorry, Put. HP aku itu mati karena baterainya habis. Dan aku juga baru nyampe kok, Put. Terus kenapa kamu malah minta jemput sama Arif? Nah, Kamu pulang sama Arif, nggak mau pulang sama aku? gini ya, Put. Aku nyuruh Arif datang ke sini karena Arif itu mau ngenalin anak buahnya ke aku, Put. Jadi sekalian ya aku suruh datang ke sini. Maksud aku bukan nyuruh dia jemput. Awalnya sih ya, cuman kan aku abis nelpon Arif kan aku nelpon kamu. Ternyata kamu bisa dan aku lupa nggak konfirmasi sama Arif. Tapi bukan karena aku pengen dijemput sama Arif. Tuh. Ya, aku udah marah-marah sama Arif. Aku bilang kalau kamu itu harus pulang sama aku. Kamu nggak boleh pulang sama Arif. Ya pastilah, Put. Ya nggak apa-apa kalau kamu cuma marah sama Arif. Lagian dia juga udah kebal kok. Kalau cuma buat dimarah-marahin kan dia udah terbiasa aku marah-marahin, Put. Gimana, Put? Kamu selama nggak ada aku, kamu nggak macem-macem kan di sini? Aku nggak pernah macam-macam ya, Bay. Kamu tahu sendiri, aku selalu telepon sama kamu dan aku nggak pernah keluar tanpa izin kamu. Ya memang harus kayak gitu, Put. Soalnya kan zaman sekarang ya, Put. Mata laki-laki itu ya, Put, tajam banget kalau ngeliat perempuan. Tapi kamu cantik juga ya, Put, kalau misalkan kamu pakai baju yang aku beliin ini, Put.
Ya, ini kan baju yang kamu beliin, jadi pasti udah favorit kamu. Iya kan, aku beliin ini emang aku sesuaikan sama orangnya, Put. Kamu kan cocok banget kalau pakai baju warna cerah-cerah kayak gini. Terus Kamu nggak kangen sama aku, Bay? ya kalau aku nggak kangen, ngapain aku mau pulang ke sini, Put? Ya, siapa tahu kamu ketemu aku cuman gara-gara kamu libur kerja aja. Gini ya, Put. Aku pulang ke sini bukan karena libur kerja. Yang pertama, karena aku emang kangen sama kamu. Yang kedua, aku ada kabar baik buat kamu. Apa tuh? Jadi 1 bulan terakhir kemarin, aku ngurus perusahaan aku yang ada di luar kota, Put. Dan aku pengen pindah kantor pusat itu di kota aku sendiri, dan alhasil ya semuanya berhasil. Jadi aku keluar kota itu cuma 1 bulan 1 kali, karena kantor aku udah terfokus di sini kan. Jadi kita nggak LDRan lagi, Put. Beneran? Ya beneran. Dan tujuan aku yang ketiga selain itu, Banyak banget tujuan kamu, Bay. iya dong, sekali aku melangkah harus banyak yang aku capai. Aku itu pengen ngelamar kamu jadi istri aku, dan aku pengen nikahin kamu, Put. Makanya semuanya itu aku lakukan supaya pas kita nikah, kerjaan aku itu udah ada di sini semua. Ini aku nggak salah dengar kan, Bay? Kamu beneran mau ngelamar aku? Kita bakal menikah. Ya kita bakalan nikah, Put. Aku nggak pernah main-main sama omongan aku. Kita pacaran udah lama, dan kita udah sering disiksa dengan rindu, Put. Dan sekarang aku nggak mau rindu itu menyiksa kita lagi. Aku mau kita yang menyiksa rindu, Put. Berarti gak sia-sia aku jemput kamu di sini. Ternyata Ya. kabar baiknya itu buat kenangan yang indah banget. Iya dong, Put. Dan kenapa aku ngajak kamu di sini? Karena tempat ini adalah tempat pertama aku kenal sama kamu. Dan tempat ini juga menjadi sejarah penting buat aku sama kamu. Kalau nggak ada tempat ini, mungkin ya kita nggak bakalan ketemu. Dan di sini pertama kali kamu minta nomor telepon aku kan? Iya, Put, meskipun itu ketemunya secara nggak sengaja sih. Karena waktu itu kan ketika proyek pembangunan taman ini, kan CV-nya pakai punya kamu, Put. Dan aku nggak nyangka ternyata orang yang lagi kerja sama-sama aku itu adalah jodoh aku sendiri. Oh iya, tapi kamu ngelamar aku itu udah ngobrol sama orang tua kamu. Orang tua kamu emang udah setuju sama aku. Dan kamu udah mau banget sama aku. Kalau ke orang tua aku sih, aku masih belum ngobrol sebenarnya. Ya, di masalahnya juga itu sih. Tapi orang tua aku kan tahu kalau misalkan aku itu pacaran sama kamu. Dan orang tua kamu juga tahu selama ini orang tua kita berdua itu nggak ada masalah kan. Justru mereka malah nyuruh kita cepet-cepet buat serius dan cepet-cepet buat ngelamar kamu. Sebenarnya yang ngejar aku buat kantor aku itu dipindah ke kota sendiri itu orang tua aku, Put. Dan tujuannya ya mungkin ini salah satu tujuannya. Nanti aku bakalan ngomong sama orang tua aku, atau aku ngomong di depan kamu aja sekalian biar kamu tambah yakin kalau misalkan aku udah ngomong semuanya tentang pernikahan ini. Ya kalau kamu ngomong sama orang tua kamu di depan aku, ya aku yang malu, Bay. Ya nggak apa-apa, biar kamu tahu jawaban orang tua aku gimana. Atau kalau enggak, kita punya tugas masing-masing deh. Kamu ngomong sama orang tua kamu dan aku ngomong sama orang tua aku. Enggak, aku nggak mau. Yang ngomong sama orang tua aku itu harus kamu, Bay. Tapi kan aku malu, Bud. Ya sama, aku juga malu yang mau ketemu sama orang tua kamu. Tapi kan kamu cowok. Ya udah deh. Emang kalau kamu kayak nggak gitu. mau? Ya aku mau kok. Kalau memang itu yang harus aku lakukan, ya bakalan aku lakukan, Put. Tapi aku menyelesaikan dengan keluarga aku dulu ya. Habis itu baru aku hubungin kamu kalau udah selesai. Oh ya, ntar lagi kamu pengen makan apa, Put? Aku udah lama nggak makan sama kamu. Atau kamu datang ke rumahku, kamu masakin aku. Itu yang paling enak. Biar aku yang masakin kamu. Karena kamu udah lama banget kan gak pernah makan masakan aku yang paling enak. Restoran bintang 5 itu kalah sama masakan aku, Bay. Aku harus aku ya, Put. Emang masakan kamu itu paling the best.
Dan aku juga kangen itu sebenarnya. Oh, kamu nggak kangen sama orangnya? Dia kangen sama orangnya juga kangen sama masakannya pun. Oh ya, tapi ngomong-ngomong, Arif kok masih belum kelihatan batang hidungnya di sini ya? Padahal aku juga udah nungguin dari tadi. Gini ya, Bay. Aku ketemu sama Arif itu di pintu masuk. Oh, Terus aku bilang sama dia, kamu harus tungguin Bayu di sini dan kalau udah ketemu sama Bayu harus kabarin aku. Ternyata malah aku duluan yang ketemu ya sama udah kamu. nggak apa-apa, kita tahan Arif di sana aja. Ya udah. Oh ya Put, kamu tunggu di sini ya. Aku mau ke toilet bentar Put, soalnya aku kebelet banget dari tadi. Di jalan aku nggak sempat buang air kecil. Kamu mau ketemu perempuan satunya? Kalau nggak gini aja deh, kamu sekalian ikut ke toilet Put. Enggak, aku cuma bercanda. Aku nggak mungkin ya berkhianat sama kamu Put. Dan ngapain aku juga mau berkhianat? Gak ada perempuan lain yang cantik selain kamu Put. Yaudah, kalau kayak gitu, kamu ke toilet dulu ya bentar ya. Iya. Kamu awas kalau ada laki-laki yang jalan di sini, kamu nggak boleh lihat-lihat. Iya, Bay. Aku mau dilamar dan aku bakal menikah sama Bayu dan aku nggak bakal ada lagi sama Bayu. Win, kita bentar lagi bakal ketemu sama bos pemilik perusahaan. Iya, tapi kita tuh nggak tahu sama bosnya. Kok bisa ya? Bos tuh nggak pernah ke perusahaan kita ya? Ya, mungkin masih ada kepentingan di luar kota. Tapi benar kata kamu, yang kuherankan, biasanya kalau di setiap perusahaan itu ada foto pemilik perusahaan. Iya bener Tapi banget. di perusahaan kita nggak pernah aku melihat foto bos kita. Ya, kita cuma berinteraksi sama Pak Arif doang. Tapi yang terpenting sekarang, karena bos sudah mau datang, kita mau ditugaskan sama Pak Arif. Tapi sekaligus sama Pak Arif sih, kita harus jaga. Jaga sikap. Nah, Iya, Fit, aku udah tahu soal itu. Aku juga udah jaga-jaga kok dari rumah. Tapi kenapa ngajak ketemunya di sini ya, Fit? ya masalah itu aku gak tahu. Yang penting kita sebagai bawahan kita harus nurut sama Pak Arif. Iya, Kemanapun dan dimanapun tempatnya. Tapi aku dengar bosnya tuh udah punya calon istri. Jadi aku nggak bisa godain. Win, bener apa kata orang tua kita dulu ya, sebelum janur kuning melengkung masih ada kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan bos, tau nggak? Aku ada di belakang kamu. Kalau kamu emang bener-bener niat untuk mendekati bos. Ya tapi kan aku kesannya merusak hubungan mereka, Fit. Gimana sih kamu? Ya aku juga harus jaga harga diri aku lah. Tapi Windy, emang bener sih, emang kata orang dulu tuh begitu. Meskipun udah calon istrinya tuh masih belum janur kuning melengkung tuh masih bisa. Windy, kalau kita mau dan pengen mendapatkan apa yang kita mau, ya kita harus mengambil resiko sebesar apapun resiko Kamu itu. tuh kayak gitu ya, orangnya ambisi banget. Apapun dilakukan. Tapi iya juga sih, cuma karena ini kan bos besar lagi. Masa mau sih sama aku, Fit? Windy, sebelum kamu nyoba udah nyerah seperti ini, gimana Ya kan kamu aku harus bisa sadar diri berhasil? juga. Hah? Berarti tuh calon istrinya juga orang yang terhormat dan pasti dia juga nggak sembarangan. Udahlah Win, ya. Ini itu kesempatan yang bagus buat kamu merubah hidup kamu. Ya iya, ini buat aku dan buat kita juga untuk pekerjaan kita. Ini juga kesempatan kita buat semacam pencitraan gitu. Biar kita tuh sedikit dipandang gitu loh. Iya kan? Ya, bukan masalah pekerjaan, Win. Kalau kamu ya bisa menjadi istri bos, otomatis kamu gak bakalan bekerja. Kamu Iya tinggal juga ya. duduk manis di rumah, menikmati hasil dari perusahaan yang aku kerjakan, tau nggak? Tapi kamu tenang aja. Kalau misal aku jadi istri bos, ini kita berhayal dulu aja deh. Kamu bakal aku kasih nyaman juga deh. Berarti aku gak harus ngungkapin apa yang sedang aku pikirkan dong. Kalau kamu Oh, udah jadi ngerti. kamu juga mikirin itu. Ya, Tapi kita pastinya pasti dong. berhayal dulu, Fit. Makanya kamu harus bantuin aku kalau misal kamu pengen aku jadi istrinya bos. Udahlah, aku
dukung kamu 100%. Ya udah kalau gitu nih kita kayaknya harus ke Pak Arif deh. Iya, udahlah tunggu bentar. Pak Arif belum WA kita kok. Ya juga Hah? sih. Kalau Pak Arif udah WA baru kita jalan. Oke? Kenapa ya kita nggak langsung ke perusahaan terus kita layani dengan baik di perusahaan gitu loh. Kan kayaknya lebih baik. Kalau gini kita kan masih kurang gitu sisi pencitraannya. Kita harus nyiapin apa? Kita nggak bawa buah gitu dari kantor. Ya nggak seperti itu juga lah. Kita Win. harus Hah? menyambut bos kita, Fit. Kita harus kasih apa gitu kan. Ya kita harus ngikutin wanti-wanti dari Pak Arif. Kalau Ya, Pak ya Arif juga nyuruh kita buat ya nyiapin segala macam ya kita harus lakukan. Tapi Pak Arif kan biasanya tuh yang dikasih reward kalau itu adalah inisiatif kita sendiri. Gitu ya? Iya. udah tenang. Bos kan nggak bakalan keluar kota lagi. Iya, aku harap begitu sih. Aku harap di situ bakal sering ketemu sama aku. Ya, ya juga sih Win. Tapi kamu harus memberikan apa ya citra yang baik pertama kali ketemu sama bos. Kamu nggak Iya. boleh melakukan kesalahan sedikit apapun. Aduh, itu Oke. susah. Aku tuh sulit banget kalau aku nggak telat, Fit. Untung aja Pak Arif itu selalu nggak melihat aku telat gitu loh. Ya udah, mendingan kita langsung ke Pak Arif. Ya, kenapa? Kamu udah nyiapin apa kayak gitu? Bakal ditanya laporan apa sesuatu pekerjaan gitu di kantor? Aku nggak nyiapin apa-apa soalnya. Windy, ya, ini bos baru datang, pasti Iya, siapa capek. tahu kan nanya-nanya sesuatu, kita harus siapin kata-katanya juga. Ya paling nanti cuma perkenalan doang. Takut grogi, Fit. Udahlah, kamu tenang ya. Kamu persiapkan untuk mencari perhatian dari bos. Oke? Ya udah, yuk. Bayu, David, Indi, kamu ngapain di sini, Bay? aku habis dari toilet. Ini kan Astaga, kamu kesini cuma numpang toilet. Kamu emang nggak dengar kabar kalau dia itu merantau ke luar kota? Oh, pantesan. Kamu nggak pernah ada di sini. Ternyata emang nggak ada yang menerima kamu ya. Kamu kerja di sini. Ya pastinya lah, Win. Dia pasti malu, Fit, ketemu sama kita sekarang. Iya kan? kamu tahu dari siapa, Fit? Aku merantau keluar kota, Fit. Udahlah, kamu Emang jangan kenapa? malu. Hah? Kalau misal banyak orang yang tahu, kamu malu ya? Kamu akuin aja ya, kalau kamu gak punya skill di kota ini, sampai-sampai kamu itu mencari pekerjaan di luar kota, pasti kerjaan kamu serabutan atau enggak kuli bangunan. Biasanya kalau orang kerja di luar kota, kerjanya seperti itu, atau mungkin mulung. Hati-hati ya kalau ngomong. Hati-hati, ini mobil aku nanti. Oh iya, bener lecet banget. lagi. Aku heran ya sama kalian berdua. Aku hari ini baru nyampe di kota ini. Oh, baru nyampe. Dan aku harus Ngapain ketemu pulang dengan sih? orang yang nggak penting seperti kalian berdua. Sebenarnya tuh buang-buang waktu aku dan Ya lagian kamu juga ngapain? Kamu kerja juga enggak kan? Tunggu, Tan. Dia tuh bilang kalau kita itu gak penting. Hah? Sedangkan di kantor kita itu selalu dihormatin, tau nggak? Makanya jangan terlalu lama di luar kota. Sehingga kamu tuh gak dengar informasi tentang teman-teman kamu yang sudah mapan pekerjaannya. Terutama kita berdua ya kan, Fit. Kita Iya. udah kerja di kantoran, kita udah sukses banget, ketemu sama orang. aku apa ini ya kan ya definisinya nih? orang sibuk. Jadi aku nggak penting buat cari informasi tentang orang seperti kalian berdua. Jadi aku nggak ada waktu. Sibuk ngapain sih, Cari uang Bay? receh. Kalau kuli bangunan kan pendapatannya cuma Ya tapi segitu emang doang. iya sih lebih sibuk dari kita ya kan. Kita Pastinya kerja lah. santai tapi kita dapat duit lebih Ah. banyak. Kita kerja bercanda tapi gajinya gak bercanda ya. Iya. Kalau dia mah kerja ruwet. Berapa Berat. digit, Fit? Gaji kamu, Fit? Ya mungkin 5 digit lah Win. Hah, beda dengan dia. Pasti dia gak bakalan tahu digit-digitan. Pasti dia gak tahu istilah seperti itu Win. Dia pasti Bukan. minder banget. Bukannya di mata kamu. Udah nggak usah dibahas-bahas. Aku tuh ya udah melupakan itu, Fit. Kenapa kamu inget-inget lagi? Oh gitu Win. Lagian bukan suatu hal yang membanggakan juga punya mantan kayak dia. Ih. No, denger no. Hah, mantan kamu gak mau. Hah, ngakuin kalau kamu tuh Jangankan mantan, temen aja juga gak ada yang mau ngakuin, Fit. Aku kenapa ya? Setiap ketemu sama orang seperti kalian, bawanya aku mau muntah terus. Oh berarti banyak ya yang kayak gitu sama kamu ya? pastinya lah. Iya, baru kalian berdua. Oh, gitu.
Mau muntah kamu bilang, hah? Emang level hidup kamu itu di atas kita, hah? Level kamu di bawah, tahu nggak? Gak usah sosokan deh. Win, aku tegaskan lagi, dia itu keluar kota. Kalau bukan jadi kuli bangunan, jadi tukang rongsokan atau pengemis, dan dia pulang ke sini pasti mau minta pekerjaan sama kita, ya kan? Kalau kamu mau minta pekerjaan sama kita, nih, cium dulu tangan aku. Hah? Sorry ya, aku kesini bukan buat ketemu sama kalian berdua, dan aku nggak mau minta bantuan kalian berdua, apalagi urusan pekerjaan. Bisa jadi kalian berdua nanti yang bakal minta bantu sama aku. Kamu stres ya? Kamu selama ini ngapain sih? Kamu bilang aku stres ya, kamu yang gila berarti. Udah deh, aku nggak mau komunikasi sama orang nggak penting seperti kalian. Aku mau ada urusan yang lebih penting daripada aku harus ngurusin kalian, oke? Pemulung aja sok-sokan. Saya itu makanya jangan sok kaya jadi orang, hah? Kamu Kalau jadi udah luar berani. kota aja sok. Fit, kamu disentuh Fit sama tangan pemulung ini. Sekali lagi ya, Fit, kamu berani cari gara-gara sama aku. Aku nggak bakalan segan-segan. Berani, kita berani. Win, aku heran ya, Win. Aku padahal dari tadi nggak pernah ngajak ngomong kamu ya. Tapi kamu nyerocos aja ya. Kamu yang paling pedes dari tadi ngomong, Win. Kenapa? Kamu sakit hati sama omongan aku? Pantes ya kamu. Tersinggung kamu? Udah deh, aku nggak ada urusan lagi sama kalian berdua. Tolong jangan pernah nganggep kita pernah kenal ya. Harusnya kita berdua ya yang ngomong kayak gitu sama kamu. Oga banget ya kita punya teman kayak kamu. Dan satu lagi ya, Win. Bilang sama teman kamu ini, gak usah Bilang aja bahas-bahas sendiri. masalah mantan-mantan. Aku nggak peduli sama itu. Dan aku malu banget punya mantan model-model seperti Win. ini. Kamu masa direndahin sama Biarin aja Fit, dia cuma kehabisan topik karena dia emang malu sama kita berdua. Padahal yang lebih malu tuh aku. Iya juga sih Windy. Ya Hah? kan? Kalau kamu dari luar kota emang udah sukses, mana mobil kamu? Hah? Iya. Nih Emang mobilnya kita. tolak ukur seseorang itu sukses atau enggak cuman dari mobil seperti ini. Iyalah. Apaan sih kamu? Kamu tuh gak punya duit ya buat ganti mobil ini? Tapi aku ada duit, Win, buat nutup mulut kamu yang nggak penting itu. Kamu mau disumpel sama uang receh, Win? Hah? Nggak bisa lah. Udah deh, Banget. aku nggak ada urusan lagi sama kalian. Jadi jangan pernah kalian tuh anggap aku ini pernah kenal sama kalian. Dan jangan pernah kamu datang buat minta Bodo tolong amat. sama kita. Kamu bangga nggak? Bahagia nggak? Hah? Apaan sih? Sebenarnya ya kurang puas sih Fit. Kalau bisa tuh aku injek-injek. Gitu ya? Iya. Ya udah, semoga aja kamu ketemu lagi sama dia. Ya biar aku tolongin buat nginjek dia. Ya udah, Iya. kita ketemu sama Pari. Yuk. Ayo kemana ya? Kok lama banget sih? Katanya cuma sebentar, tapi kenapa malah lama banget? Atau jangan-jangan dia ketemu sama perempuan lain ya? Atau aku susulin aja kali ya? Kayaknya aku harus susulin dia deh. Loh. Ada Putri di Put. sini. Tri, apa kabar? sih? Hah? Ya, Tadi kabar? biang kerok. Sekarang ada Putri. Pasti kabarnya buruk ya? Hah? Setelah kamu itu putus sama aku. Ya gimana ya? Aku mau nanya kabar cuma takutnya kamu tersinggung. Udah lah, Win, gak usah basa-basi. Kalau emang udah gak suka, ya bilang aja gak suka. Seperti aku nih, belak-belakan orangnya. Makanya jangan sok-sokan putus sama aku, tau nggak? Sekarang hidup kamu terlontang-lantung. Kamu aja di sini sendirian. Pasti kamu lagi meratapi nasib kamu ya. Maaf ya, kalian semua dugaan kalian sama itu salah. Aku putus sama kamu ya, Fit. Malah aku senang banget. Hidup aku lebih tenang dan hidup aku lebih terang benderang. Gitu ya? Kalau ada kamu Ini rasanya suram dan aku nggak bagian- pernah punya duit kalau sama kamu. Hah? Karena aku selalu diporotin sama kamu. Maaf, Nih, sekarang aku udah punya mobil, tau hasil nggak? nyuri kali. Nyuri kamu bilang. Aku sekarang kerja di kantoran di perusahaan terbesar di kota ini, tau nggak? Hah? Lalu kamu tahu, Putri, berapa yang udah aku habisin, uang yang aku pakai? Dulu bilang sama aku bakal ganti 5 kali lipat, tau nggak? Aku nyangkanya kamu bakal nyebut 2 kali lipat. Ternyata Nggak, 4 Fit. kali lipat. Aku nggak butuh uang dari kamu dan aku ngasih uang sama kamu dulu itu percuma-cuma dan aku ikhlas. Aku ngasih orang fakir miskin kayak kamu. Miskin. Iya, dulu aku fakir miskin. Kamu dibilang fakir miskin, kayaknya sekarang jadi kebalik. Dan kamu juga pacarnya David ya? Selamat kamu pacaran sama orang Enggak ya. penipu. Dia tuh rekan kerjaku, perlu kamu tahu. Dan pasti
sampai saat ini kamu gak punya pacar kan? Hah? Dan gak ada orang yang mau pacaran sama kamu, ya kan? Hah? Bentar lagi aku akan menikah. Dan aku bakal menikah sama orang yang Miskin. bener-bener sayang sama aku, tulus sama Sayang aku, gak kayak aja, kamu. duitnya nggak ada, Miskin. Fit. Lagian makan sayang emang bisa kalau kamu nikah. Harusnya kalau kamu mau pacaran, kamu cari yang lebih daripada David. David Ya. itu udah segalanya loh. Win, kamu itu siapa sih? Kamu dari tadi nyolot banget. Aku nggak pernah punya salah ya Kamu sama manggil aku kamu. Win, berarti kamu tahu aku dong. Aku Windy, ya kan? Win, aku udah bilang sama kamu ya, kita nggak pernah ada masalah dan masalah aku cuma sama David. Terus ngapain kamu Ya kan ikut David ikut teman masalah aku. Aku kan jadi gak enak kalau misalnya David nggak ada yang Oh iya lain. lupa, aku sama kamu nggak pernah temenan dan aku sama David nggak pernah kenal. Anggap aja kita nggak pernah kenal. Ngapain kamu nyamperin aku kayak gini? Siapa yang mau kenal sama kamu sekarang? Hah? Ya ngapain kamu nyapa aku sekarang, Ya, Fit? ini mau pamer aja, nggak usah GR. Siapa juga sih yang mau ngobrol sama kamu, ya kan? Dunia Fit? kita udah berbeda, tau nggak? Hah? Aku Pergi nggak sekarang? Pergi nggak? Atau pergi nggak? Atau aku manggil satpam ya? ini tempat umum. Kamu gak ada hak untuk mengusir aku. Iya, kalau kamu emang pengen menghindar, ya udah kamu sendiri aja yang pergi. Ngapain nyuruh kita? Jangan-jangan kamu emang pengen nyentuh David ya? Pasti dia tuh modus doang. Najis banget aku nyentuh orang kayak dia. Najis apa najis? Sosokan deh. Hah? Udah gini aja. Karena aku sekarang udah banyak uang. Bilang aja berapa yang kamu butuhkan. Gak butuh uang haram kamu, Fit. Aku Uang juga haram. punya uang. Tapi sekarang kerja kantoran pun bukan uang haram. Aku nggak pernah ngomong sama kamu ya, Aku Win. kasih tahu aja. Aku nggak pernah mau ngomong sama kamu dan kamu nggak usah sok kenal sama aku. Kamu segitu marahnya ya Put sama aku. Ya marah lah Win. Dia tuh paling iri karena kamu sekarang kerja kantoran bareng sama aku. Iya lagian Sedangkan kalau dia? misal iya bener banget Fit. Tapi kalau misal dia emang ngerasa itu semua nggak fakta, kamu nggak usah marah lah Put, biasa aja ya kan. Berarti apa yang David bilang soal kamu emang benar, nggak ada yang mau sama kamu. Gini aja deh. Ya, sekarang mungkin kamu malu ya sama Windy. Kamu datang ke rumah aku, berapapun uang yang kamu mau. Diam. Udahlah, gak usah marah-marah. Nah, kenapa? Kena mental. Kena mental sama orang kayak kamu? Nggak banget. Ya, harusnya biasa aja Put. Ini hari keberuntungan kita, tau nggak? Iya, Kita bener bisa banget. mencaci maki dan bisa pamer apa yang sudah kita dapatkan sama Puas orang yang banget, Fit. kita benci. Ya udah, Mending ke Arif. Ya kan, yuk. Bay, Kamu kenapa nyusulin aku di sini? Bay, kamu tahu nggak? Aku barusan ketemu sama Windy, sama David juga. Kamu ketemu sama mereka juga, Put? Kamu habis ketemu sama mereka? Iya, Put. Jadi tadi pas aku keluar dari toilet, aku ketemu sama mereka. Dan aku nggak tahu ya, apa masalah mereka berdua sama aku. Tiba-tiba mereka malah ngata-ngatain aku. Mereka juga nggak tangatin aku, Bay. Malah lebih parah dari kapan ada dia yang ketemu aku. Mereka itu nggak kapok-kapok ya. Mereka selalu cari gara-gara dari dulu, Put. Ya udah, kamu yang sabar ya. Kalau misalkan kita ngeladenin mereka, itu sama aja kita ngeladenin orang yang nggak normal, Put. Jadi yang penting kita harus sabar. Kecuali mereka udah menjanji harga diri kita, baru kita lawan. Dan kamu gak usah khawatir, aku bakal ngasih pelajaran sama David sama Windy. Yang penting sekarang kamu sama aku fokus sama masalah pernikahan kita, Put. Tapi Namanya kamu nggak kemakan omongan mereka kan? ngapain juga aku percaya sama apa yang mereka omongin, Put. Toh juga mereka cuma ngata-ngatain aku aja. Sekarang, Put, kita ini fokus sama pernikahan kita. Namanya orang nikah ya, pasti ada aja halangannya, Put. Entah itu dari teman, dari keluarga, dari siapapun. Kalau misalkan kita gagal di sana, Put, ya kita pasti bakalan gagal dalam pernikahan. Jadi aku nggak mau apa yang udah kita rencanakan diganggu oleh orang-orang yang nggak mempunyai kepentingan ke kita, Put. Tapi kamu harus janji sama aku ya, Bay. Nanti kalau kita udah menikah, kamu gak bakal kemakan omongan orang lain kan? Kamu harus tanya dulu sama aku kejadiannya gimana. Pasti, Put, aku nggak mungkin langsung menelan mentah-mentah omongan dari orang lain. Toh yang paling aku percaya untuk saat ini selain keluargaku itu cuma kamu, Put. Jadi kamu harus sabar ya, Put. Gimana kalau misalkan kamu sama aku cari Arif? Oh iya, Arif. Soalnya Arif pasti nungguin kan. Yaudah yuk. Kalau misalkan nggak ada di tempat yang tadi, aku yakin dia pasti ada di parkiran. Yaudah, nanti bisa aku telepon kan?
Ini kok Pak Bayu lama banget sih. Ini udah hampir setengah jam aku nungguin di sini. Ini anak-anak juga kemana? Katanya pengen ketemu sama pemilik perusahaan, tapi mereka belum datang juga. Maunya gimana sih? Oh, ini dia. Mohon maaf Kok baru datang sih? tadi Dit? saya dari Arif di sana. Iya, Dan Pak. saya lihat HP terus datang ke parkiran lagi. Jadi bos udah datang Pak. Ya kalau misalkan bos udah datang, saya juga nggak bakalan sendirian di sini, Wid. Saya udah Iya sih, sekitar Pak. setengah jaman lo nunggu di sini. Kok bisa Pak? Ini memang miskomunikasi sama Pak Bos apa gimana Pak? Ya pastinya emang datangnya hari ini, tapi jamnya itu Oh, yang belum Belum tentu. tentu. Jadi iya ya Pak. mau gimana lagi, namanya juga bawahan ya, kita harus nungguin di sini. Wid. Iya Pak. Iya Pak. Terus tugas-tugas yang kemarin udah saya pasrahin sama kalian gimana? Sudah semua Pak aman. Saya nggak mau ada kesalahan sedikit pun ya gitu ya. Soalnya kan ini juga pekerjaan penting. Siap. Jadi saya nggak mau ada miss sedikit pun. Iya Pak, siap. Ya terutama kamu Win. Kamu Iya, jangan Pak. sampai salah input juga kan. Iya Pak. Nanti ini kan pertama kali kalian ketemu bos kan. Seharusnya besok bos datang ke perusahaan. Tapi kan kalian nekat pengennya ketemu hari ini. Jadi saya izinkan. Dan saya wanti-wanti sama kalian. Nanti kalau misalkan ketemu bos, ya kalian bersikaplah seperti bawahan. Seperti itu loh ya. Iya Pak. Iya. Kita gak bakalan menjangan Pak. Dan kita bakal jaga sikap supaya citra Pak Arif gak buruk gara-gara kita Pak. Itu yang saya mau. Soalnya kan nanti kalau misalkan perilaku kalian jelek, imbasnya juga kena saya. Saya kena getahnya. Nanti saya dibilang ya atasan yang nggak bisa membina anak buahnya. Gitu. Kalian hari ini nggak ada acara kan? Ya Nggak soalnya takutnya nanti Pak Bos agak siangan atau sore kayak gitu nunggunya. Jadi Oh, enggak Pak. Kita emang sengaja buat fokus ke hari ini Pak. Kalaupun ada acara kita bakal Cancel pending. Pak. Iya Pak. tapi nggak mempengaruhi kerja kalian di kantor kan? Iya Pak, enggak. Udah selesai semua Pak. Udah kalau gitu saya minta tolong ya. Kebetulan dari tadi saya haus banget dan Oh, belum sempat minum. Kalau misalkan saya tinggal, takutnya Pak Bos datang, saya lagi yang salah nanti. kita aja Pak yang beli Pak. Biar saya yang beli Pak. Iya Iya Pak. ya. Kalian cukup beli air mineral aja ya. Soalnya Siap. saya nggak bisa kalau misalkan minum yang manis-manis. Kamu tahu sendiri kan penyakit saya. Takutnya gula darah saya naik. Gitu. Iya Pak. Ya udah silakan. Kalian ke minimarket yang ini yang dekat sini. Iya. Misi ya Pak ya. Iya iya. Berarti. Sakit banget. Pak Bos belum datang lagi. Ini dia si Arif. Pak Bayu, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar aku baik, Rif. Syukurlah kalau kayak gitu. Aku dari tadi nyariin kamu ya, Rif. Kamu bilang sama Putri, kamu bakalan nungguin di pintu masuk yang sebelah sana. Ternyata kamu udah ada di parkiran. Ya, dia pindah tanpa bilang sama aku. Aku udah bilang kok kalau tunggu di sini jangan kemana-mana. Gini Mbak Putri, Pak Bayu, kebetulan saya ini di sini kan juga ini ada dua karyawan Alasan dia yang baik. pengen banget ketemu sama Pak Bayu kan. Iya, Soalnya Aku tahu kan kemarin kamu juga udah bilang sama aku. ya seperti itu. Waktu itu kebetulan orangnya barusan datang dan sekarang saya suruh mereka untuk beli minum. Pas banget kalau kayak gitu, Rif. Soalnya aku haus banget, Rif. Gini juga, Rif. Sebelum aku ketemu sama karyawan kamu, aku mau ngomongin masalah aku sama Putri. Ya. Jadi, aku ini kan udah ada niatan buat ngelamar Putri. Jadi aku mau nikahin dia. Apa enggak terlalu cepat, Kak? Kenapa? Enggak maksud Ada saya. apa? Put. Kamu masalah? Iya, enggak sih. Jadi, aku minta kamu yang menyiapkan semuanya, Rif. Masalah gedung, kemudian undangan. Undangan aku mau disebar ke ya kurang lebih sama semuanya 1000 undangan, Rif. Nanti saya komunikasi tentang pernikahannya Pak Bayu ini kan sama Pak Bayu, nggak Iya. sama Mbak Putri kan? Kenapa kalau emang sama saya? Ya, Keberatan? kamu komunikasi sama Putri aja, jangan sama aku. Iya, Jadi sama saya. aku mau konsep itu semuanya dari Putri dan kamu harus laksanakan. Kalau ada kesalahan sedikit pun kamu bisa marahin Arif. Iya, pasti baik. Kamu tertekan kalau aku yang bakal ngehandle semuanya. Enggak Mbak Putri. Tenang aja, Rif. Sebenarnya Putri ini baik kok. Kamu nanti pasti bakalan dikasih bonus sama dia. Dia juga
perusahaan sekarang lagi pesat-pesatnya kok, Rif. Kamu baik. bakalan dapat bonus. Ya Baik. kamu harus tahan kalau kamu dimarah-marahin sama dia. Ya baiknya semua sama Pak Bayu Pak, kalau sama saya. Just, Daripada Putri marah sama aku kan mending kamu yang aku kambing hitamkan, Rif. iya. Ya kamu nurut aja sama aku, Rif. Kalau kamu gak nurut sama aku pecat kamu. Oh, iya jangan sampai segitunya lah Mbak. Nah, ini mereka Pak. Ini orang yang pengen banget ketemu Pak Bayu. Soalnya kan nggak ada foto Pak Bayu, nggak pernah ke perusahaan. Kok Putri sama Bayu di sini? Bentar. Berarti mereka berdua Iya bener Pak. karyawan yang mau kamu kenalin sama aku, Rif. Iya Pak. Pak Arif, Ternyata kayak gini ya. Kalau orang berbuat jahat sama orang lain, karmanya Aku nggak pasti mau bakalan deket mereka dapat. Jadi gini, Rif, ya. Aku tadi habis dari toilet, aku dicegat sama mereka berdua. Mereka maki-maki aku, mereka ngehina aku, dibilang aku di luar kota katanya kalau nggak kerja kuli bangunan, jadi pemulung atau pengemis. Dan yang kedua, Windy ini katanya nggak mau ngakui aku sebagai mantannya, bahkan jangankan mantan, temen aja dia nggak mau ngakuin aku, karena dia malu punya teman miskin seperti aku. Dan sekarang, aku mau ngasih tahu sama kamu, Win. Kalian berdua itu, tahu nggak siapa yang gaji kalian? iya Pak. Saya minta maaf Pak, karena udah lancang sama Bapak tadi. Rif. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka berdua udah berani gangguin Putri. Mereka Kalian- belum tahu baik kalau kita bakal menikah. Oh iya, mereka kan nggak tahu ya. Oh ya, Win, aku juga bakalan nikah sama Putri. Kamu itu udah pas banget kalau kamu bilang kamu mau nganggap kita nggak kenal, oke? Karena sebentar lagi kalian bakalan kehilangan pekerjaan kalian. Jangan. Iya Pak, jangan pecat kita Pak. Ya aku nggak peduli, itu urusan kalian. Kalian yang berbuat salah, jadi kalian berdua harus tanggung resikonya. Aku selama ini udah diem ya. Gimana Put? Aku udah tepatin janji aku kan buat ngebales mereka berdua. Mereka berdua bakalan sengsara. Ya, aku puas banget sih mereka udah dipecat dari perusahaan kamu dan mereka bakal lontang-lantung cari pekerjaan. Kamu mau ngomong apa lagi sekarang? Put, kita minta maaf Put. Iya, Put. Aku minta maaf. Sibuk banget minta maaf. Kalian nggak sopan banget. Bilang put. Ini bos kalian. Paham? Iya Pak. Kalian bilang Pak Bayu di luar kota apa? Jadi apa? Pengemis. Detik ini juga kalian yang bakalan jadi pengemis. Tetapi Pak, saya kan udah agak lama Pak kerja sama Bapak. Saya nggak peduli, walaupun kamu sujud di sini. Tapi kalau misalkan Pak Bayu udah nggak mau kalian kerja di sini, saya juga nggak bakalan terima kalian. Apalagi kalian berani-beraninya sama Bu Putri. Saya aja nggak berani. Kalian kok bisa berani? Hebat banget kalian. Udah deh, Rif, kamu percuma ngasih tahu mereka. Karena mereka itu udah nggak punya pikiran sama sekali, Rif. Kamu baru kerja kayak gini aja udah sombong, Win. Aku aja ya, yang mempekerjakan banyak orang, aku nggak pernah ngomong kok sama orang. Nggak pernah aku ngasih tahu. Ini pelajaran buat kalian berdua. Dan sekarang aku nggak mau ngelihat muka kalian berdua lagi. Dan satu lagi, Rif, aku minta hari ini juga kamu harus pecat mereka berdua. Siap. Saya bakalan jadikan mereka pengemis di jalan. Udah, Put, kita di sini kayaknya ada restoran dekat sini, Put. Gimana kalau misalkan kita jalan kaki aja ke sana, nanti biar Arif yang jemput kita ke sana dan kamu ya otomatis jalan kaki dong buat ambil mobil kamu sendiri. Rif. Mau kan? Ya, Mau ini kan? hitung-hitung juga pelajaran buat kamu karena kamu udah punya anak buah seperti mereka berdua. Iya. Yaudah, Ya, yuk. ayo, Put. Lihat kan, gila kalian. Saya kena getahnya nih sekarang. Iya Pak, kita nggak tahu banget Pak kalau bos kita itu adalah Pak Bayu Pak. Udah lah ya. Kalian nggak usah drama-drama lagi. Saya mulai pagi nunggu di sini sampai siang kayak gini dan sekarang Pak Bos malah pergi sama calon istrinya. Saya di sini kayak jemuran, paham? Dan sekarang ditambah kalian dengan kelakuannya seperti ini. Apa nggak mau meledak otak saya? Ha? Untung saja Pak Bayu nggak ngasih hukuman sama saya. Hukumannya cuma jalan. Pak, Apalagi Pak, jangan dipecat Pak. Tolong bantu ngomong sama bos Pak. gini aja ya. Ini pilihan terakhir buat kalian. Kalian mau dipecat secara hormat atau kalian mau resign? Ya kalau misalkan mau resign, ya
pasti ada pesangonnya. Kalau misalkan kalian terus nuntut saya untuk nggak dipecat, malah pesangon itu bakalan saya hilang. Pak. Paham? Iya, Sekarang pergi kalian dari sini, karena saya nggak udah enek lihat muka kalian, karena kalian pembawa sial hari ini. Paham? Udah pergi. Kita udah gak punya pekerjaan lagi nih. Kayaknya kita harus resign deh daripada kita angkat pesangon kan. Ya, itu pilihannya. Hai,